Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwan Daer dengan NIM 5011901335 dari kelas 3D Ekonomi Syariah akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko syariah dalam mata kuliah manajemen risiko. Pengertian manajemen. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata mantis yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen dan manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Menurut Ricky W. Griffin, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Pengertian risiko. Ditinjau dari sisi bahasa, kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu risk, yang berarti kemungkinan rugi. Dalam bahasa Arab, istilah risiko dikenal juga dengan nama al-kahru atau al-khasarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata risiko berarti suatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko dapat dipahami sebagai segala sesuatu risiko yang terjadi di dalam masyarakat, dalam kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha, dan lain-lain. Baik itu dilihat dari sisi perseorangan, dalam komunitas, masyarakat, maupun suatu perusahaan. Dalam prakteknya, manajemen risiko dapat berhubungan erat dengan fungsi perusahaan, yakni fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, personalia, fungsi teknik, dan pemeliharaan. Oleh karena itu, fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak risiko dalam pengelolaan perusahaan. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menentukan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan mengenai manajemen dan risiko di atas, berkesimpulan bahwa manajemen dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektivitas dan esensi yang sesuai dengan ajaran Islam. Manajemen risiko dalam Islam. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia atau suatu masyarakat di mana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai aset dan modal yang kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasi dalam menghadapi kesulitan, maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas. Secara filsafati, maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif, dan hanya ada satu zat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian, sejatinya dia sedang menuju Allah. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah. Hanya Allah yang stabil, tetap, abadi, pasti, dan mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang berkenaan dengan penempatan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang penting ialah surat Luqman ayat 34. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34, secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang diperolehnya. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat, serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya atau memitigasi risiko. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai manajemen risiko syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.